Perkenalkan, nama saya Putra Prasetya Utama, NIM 2118030. Untuk proyek tugas akhir saya, progresnya itu yang pertama, ini halaman awalnya seperti ini. Terdapat penjelasan tentang peramalan kripto saya itu kayak gimana aja. Sama ini terdapat 3 fungsi utama di website. Itu kita bisa mengambil datanya dari API, lalu mengupload historical data, dan juga dapat melihat real-time crypto movement, pergerakan kriptonya seperti apa secara real time. Lalu di sini juga ada tujuan dari websitenya untuk melakukan peramalan modelnya dengan menggunakan historical data atau data historis. Analisisnya itu berdasarkan data historis dan juga real time prediksi. Nah, lalu di bawahnya lagi itu ada ini petunjuk cara penggunaan atau bisa langsung ke dashboard. Misalkan di bagian petunjuk cara penggunaan terdapat petunjuknya. Untuk bagian ini untuk import data. Nah, untuk bagian import data ini terdapat tingkat kesulitannya tuh rumit dan juga perlu login untuk bisa mendownload datanya. Nah, data yang bisa di-download itu dari website investing untuk sumber data historis bila ingin melakukan import. Lalu pilih asetnya ke submenu historical data atau data historis sesuai gambar kanannya. Pilih jangka waktu, ubah mata uang kalau ingin mengubah mata uang, atau dan juga yang pasti harus melakukan ascending datanya. Ascending agar data date-nya itu urut. Ubah bagian data date agar dari tanggal terlama atau tanggal awal sampai tanggal terbaru. Lalu data historis yang sudah diatur ini sudah diatur waktunya itu jangka waktunya menjadi 01 sampai tanggal 15 2025. Sama kolomnya itu udah munculnya dari 1 Januari sampai 15 April. Dan juga download, kalau sudah diatur tadi datanya, kita bisa download data historis. Nah, untuk petunjuk penggunaan untuk import data sampai sini, tapi nanti masih bisa lanjut lagi ke nomor 6, masuk ke bagian dashboard di website saya. Nomor 6, bagaimana cara melakukan peramalannya, cara importnya itu bagaimana, nanti ditambahkan di bawahnya sini. Lalu yang kedua itu ada petunjuk penggunaan untuk data API. Karena data API itu kita hanya memilih data kriptonya, tingkat kesulitan di sini tuh sangat mudah. Jadinya jika pengguna tidak ingin capek-capek melakukan cari sumber data ataupun download berupa CSV untuk import data, pengguna bisa mengambil datanya melalui API. Untuk langkah-langkahnya ini masih belum selesai karena di websitenya juga belum. Jadi nunggu websitenya sudah selesai baru saya teruskan lagi untuk petunjuk penggunaan data import yang di atas maupun data API. Nah, kalau sudah paham, kita bisa ke dashboard ataupun bisa balik juga ke homepage sebelumnya. Saat kita ke dashboard, tampilan awalnya seperti ini. Ini nanti diubah tidak seperti ini karena ini hanya untuk mengisi biar kontennya itu tidak kosong. Tapi nanti kurang lebih akan seperti ini. Ini untuk bagian dashboard awal. Lalu kita masuk ke pergerakan crypto real time. Nah, di sini itu sudah ada pergerakan crypto real time-nya. Terdiri dari mata uang kripto terpopuler
totalnya ada 10. Nah, ini akan berubah secara real time. Lalu terdapat juga kurs mata uang secara live-nya. Habis itu widget kurs mata uang kripto yang ke USD-nya itu ada di sini jika ingin melihat. Dan juga ada yang terakhir konverter mata uang jika ingin melakukan konversi. Nah, di sini minusnya itu untuk searching data di dalam tabel ini kita di sini nggak ada karena ini tuh saya ngambilnya tuh lewat pihak ketiga yaitu investing.com. Jadinya kalau ingin cari data misalkan Ethereum ya lewat sini pakai kontrol F. Baru ketemu. Oke, lanjut ke pengambilan data. Di sini pengambilan data sama seperti sebelumnya, ada data dari API maupun impor data. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, jika data di tabel ini kosong, rencananya nanti kalau di tabelnya kosong, tombol praprosesnya akan hilang, hanya muncul tombol ini aja. Sebaliknya jika datanya sudah ada seperti ini nanti bagian untuk inputnya, ini tuh input button untuk nanti ke halaman input data atau untuk mengambil datanya karena ini data dari API. Nah, nanti ini buttonnya. Ini saya tampilkan dulu keduanya nanti untuk mempermudah saat pembuatan masuk ke tahap CRUD-nya. Karena ini tuh hanya berupa tampilan saja. Ini masih belum bisa untuk mengambil data dari API. Hanya tampilan awalnya saja untuk desainnya. Nah, di sini untuk dari API nanti kita bisa langsung ngambil apa gitu, misalkan kripto apa, Bitcoin, langsung kita pilih jangka waktunya itu dari tadi itu periode awal ataupun periode akhirnya itu berapa. Ingat, misalkan seperti tadi 01 01 sama tanggal terbaru tanggal 17 sekarang. Nah, nanti saat kita pilih kripto, datanya itu akan tersimpan dalam database sesuai pilihan kripto yang di sini. Karena ini hanya tampilan, ini masih error di bagian button. Ini akan dibuat nanti. Ini hanya berupa tampilan saja untuk sekarang. Nah, lalu ini contoh untuk data impor kurang lebih sama seperti tadi. Dan untuk inputnya itu ditambahkan input file seperti ini. Nanti kita bisa milih filenya tuh file yang mana. Ini tuh khusus CSV. Nah, di sini hanya muncul CSV, padahal di folder download saya itu ada banyak sekali jenis file. Ada Excel format ataupun Word format, tapi di sini hanya tampil CSV aja karena ini dikhususkan untuk CSV untuk impornya sesuai dengan petunjuk penggunaan sebelumnya. Nah, lalu setelah itu dilakukan praproses data. Nanti ada pop-up seperti ini untuk melakukan praproses. Nah, setelah muncul notifikasi kalau katanya itu berhasil di praproses, nanti ini akan otomatis pindah halaman ke proses peramalan. Untuk keduanya sama. Nah, nanti otomatis pindah ke proses peramalan. Nah, di bagian proses peramalan ini hasilnya itu dari praproses sebelumnya. Nah, di praproses ini saya akan mengambil
kolom tanggal sama close jika datanya itu dari API. Jika datanya itu import data, yang saya ambil itu kolom tanggal sama kolom price-nya. Nanti datanya akan tampil di sini. Nah, selain data tanggal dan juga price ataupun data kolom close-nya, di praproses ini itu dilakukan standarisasi tanggalnya agar tanggalnya itu sesuai standar semua. Formatnya tuh nanti diubah menjadi tahun terlebih dahulu, habis itu bulan, dan juga tanggal, mengikuti yang ada di database-nya. Lalu juga terdapat praprosesnya tuh penghapusan data jika ada kolom yang tidak ada isinya atau null. Nah, setelah hasil praproses jadi, nanti akan muncul di sini praprosesnya. Nah, setelah itu dilakukan proses peramalan kripto. Ini juga sama. Setelah ada notifikasi data berhasil, akan langsung menuju ke halaman hasil peramalan. Untuk desainnya tuh kurang lebih seperti ini. Terdapat note untuk peringatan kepada pengguna bahwa hasil peramalan itu seperti apa nantinya. Dan juga ada rencananya di sini saya isi grafik hasil peramalan. Ini tabelnya untuk hasil prediksinya dan juga tanggalnya. Dan di sini ada grafik hasil perhitungan akurasi mappingnya. Di sini kategori map. Nah, di sini masih belum saya tambahkan revisi dari Bu Karina di Sempro kemarin. Itu harus ditambahkan penjelasan di bawahnya. Kurang lebih akan saya gunakan kotak ini juga di bawah sini dan juga di bawahnya untuk penjelasan mengenai grafik peramalan kripto dan juga hasil peramalannya itu bagaimana. Penjelasannya itu ada di bawahnya seperti itu. Dan juga hasil perhitungan mappingnya juga sama, ada penjelasan di bawah. Nah, lalu kemarin dengan Bu Hanit disuruh ditambahkan ini untuk revisi dari Bu Hanit kemarin untuk ditambahkan petunjuk penggunaan atau cara penggunaan websitenya itu seperti apa. Mungkin itu saja progres project website peramalan kripto saya dengan menggunakan Ripple Exponential Smoothing berdasarkan data historis. Sekian dari saya, terima kasih.